Para sahabat yang terkasih, salam jumpa untuk kita semua. Kesempatan ini saya ingin men-sharingkan satu pengalaman menarik, pengalaman lucu, sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi kita. 1 minggu yang lalu, saya didatangi oleh seorang bapak. Dia datang ke pastoran. Kebetulan saat itu saya tidak ada jadwal di luar, free sampai sore. Saya ingat persis jamnya, sore hari jam 5. Ketika saya sedang duduk di kamar, tiba-tiba pintu kamar saya diketok. Saya buka, lalu ada seorang anak muda. Dia mengatakan, "Pastor, itu ada seorang bapak membawa mobil." Dan dia mengatakan, "Saya ingin mencari pastor untuk memberkati jenazah." Tanpa pikir panjang, saya langsung mengambil jubah, stola, air berkat, langsung saya turun. Saya mengatakan, "Di mana?" Lalu dia jawab, "Itu ada di dalam mobil." Betapa kagetnya saya saat itu karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin jenazah ditempatkan di dalam sebuah mobil yang ukurannya sangat kecil. Dan saya belum pernah sekalipun menemui atau menjumpai ada jenazah yang dibaringkan di dalam mobil dengan ukuran semacam itu. Saya penasaran, lalu saya mengatakan, "Baik, Pak, mari kita ke belakang, kita buka pintunya." Nah, saat dibuka pintu mobil, saya kaget karena apa yang saya lihat itu ada bungkusan panjang plastik begitulah, ukurannya sebegini. Lalu masih ada beberapa titik bercak darah. Ini apa sebenarnya? Saya bertanya begitu karena pikiran saya, apakah dia barusan membunuh orang, mutilasi lah. Dia mengatakan, "Pastor, ini anjing kesayangan saya." Anjing kesayangannya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam benak bapak itu sampai dia memutuskan ingin bertemu pastor, meminta berdoa ataupun berkat. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah anjing kesayangan kita memiliki tempat di surga? Menarik ini. Apakah kita pernah bertanya, apa iya ya hewan peliharaan atau katakanlah binatang pada umumnya, mereka memiliki tempat di surga? Nah, saya ingin menjawab itu sekarang. Hal pertama yang ingin saya ceritakan, dan ini menjadi sharing yang cukup penting bagi kita, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus tahun 2014 ketika dia menyampaikan pidato keagamaan di Basilika Santo Petrus Vatikan tahun 2014. Dan diceritakan bahwa saat itu Paus Fransiskus tersentuh dengan seorang bocah perempuan yang menangis karena anjing kesayangannya mati. Paus mengatakan kepada anak itu, saya mengutip secara verbatim, bahwa surga terbuka bagi semua makhluk Tuhan. Suatu hari kita akan melihat hewan kita lagi dalam kekekalan Kristus. Itu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Artinya apa? Paus Fransiskus melihat bahwa ternyata bukan hanya untuk manusia, hewan peliharaan, bahkan binatang pada umumnya, mereka memiliki tempat di surga. Perihal hewan bisa masuk surga atau tidak, ini telah menjadi perdebatan klasik. Ini sudah menjadi katakanlah isu lama. Itulah mengapa pada tahun 2008 Paus Benediktus sudah meninggal, almarhum, justru bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Paus Benediktus. Begini, bahwa ketika hewan mati, itu berarti hanya berakhir di bumi saja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mau mengikuti yang mana? Yang benar yang mana? Ya kan? Pertama, kita lihat dulu apa yang dikatakan dalam kitab suci. Alkitab secara konsisten menegaskan keunikan manusia dibandingkan dengan binatang. Ya, ini perlu dicatat dulu.
Alkitab secara konsisten menunjukkan keunikan manusia dibandingkan dengan binatang. Kalau kita membuka kitab Kejadian 1:26-27, di sana dikatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Betul bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa itu juga ditemani oleh berbagai jenis binatang. Tetapi tidak secara tegas dikatakan bahwa hewan diciptakan menurut gambar Allah, hanya manusia, ya kan? Hanya manusia. Nah, berdasarkan keunikan ini, maka tidak berlebihan jika kita memikirkan bahwa tujuan akhir manusia memang berbeda dengan binatang. Namun hal lain lagi yang menarik dalam pengkhotbah, dia mengatakan, siapa yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Itu ada dalam pengkhotbah bab 3 ayat 21. Nah, barangkali masing-masing kita punya perspektif tersendiri bagaimana menafsirkan ayat ini. Apakah ada perbedaan jelas antara manusia dan binatang dalam kaitan dengan kehidupan akhir mereka? Yang kedua, tidak ada satu teks Alkitab yang menyiratkan bahwa kehidupan binatang akan dibangkitkan di surga kelak. Ya. Hal yang ketiga yang perlu menjadi catatan bagi kita. Kita berada di surga berdasarkan iman kita melalui anugerah Allah di dalam penebusan Kristus yang sempurna. Nah, bagaimana dengan binatang? Binatang tidak bisa beriman, ya kan? Sekali lagi, binatang tidak bisa beriman. Mereka tidak memiliki pengertian yang memadai untuk mengenal dan menyembah penciptanya. Nah, sebagai penutup, saya mengajak untuk sekali lagi merenungkan pertanyaan ini. Apakah kita semua tahu bahwa sumber sukacita kita di surga itu adalah lahir dari persekutuan dengan Allah Tritunggal? Tidak ada satupun yang bisa menambahi maupun mengurangi sukacita itu. Dengan kata lain, ada atau tidaknya binatang kesayangan kita di surga seharusnya tidak mempengaruhi sukacita kita. Hal lain lagi jika kita merasa bahwa sukacita kita kelak baru lengkap jika binatang kesayangan kita turut serta atau turut hidup kembali di surga. Mungkin selama ini kita tanpa sadar kita sudah meletakkan dasar sukacita pada tempat yang keliru. Artinya apa? Kita mungkin telah memberhalakan ciptaan dan mengesampingkan pencipta kita. Saya ingin mengutip doa Santo Fransiskus, doa pujian kepada Tuhan untuk hewan peliharaan kita. Setiap makhluk adalah wujud dari kelembutan-Mu Bapa, dan Engkau memberikan setiap makhluk tempatnya di dunia. Bahkan kehidupan singkat dari makhluk-Mu yang paling hina adalah wujud cinta-Mu, dan dalam waktu singkat keberadaannya, Engkau menyelimutinya dengan kasih sayang. Kasih sayang kami untuk hewan peliharaan mengingatkan kami pada Engkau. Terima kasih atas waktu yang kami miliki bersama mereka. Terima kasih telah menjadikan kami pelayan keberadaan mereka. Terima kasih atas kebahagiaan yang mereka berikan kepada kami. Semoga semua ciptaan selalu menuntun kami untuk lebih memuji dan mencintai-Mu. Jadi ini doa yang ditulis oleh Santo Fransiskus. Doa pujian kepada Tuhan untuk hewan peliharaan. God bless.